Sekarang sudah 5 tahun dan jumlah buku yang dia bawa itu sudah 3.000. Jadi setiap hari saya membimbing anak-anak karena begitu setelah mereka pulang sekolah, mereka langsung ke taman bacaan, membaca, bercerita, terus menggambar. Pendidikan saya sebatas SD, tapi harapan saya untuk anak saya, mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak dan negara. Peran buku untuk anak-anak, anak-anak bisa mengenal dunia ini bukan hanya satu negara, bukan hanya satu desa atau bukan hanya satu daerah. Dunia ini bukan sebesar Kampung Rinca. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Marta. Pada siang hari ini, aku akan memandu sebagai MC pada acara hari ini. Dan aku mau mengucapkan selamat datang di acara webinar A Better Me for Today for a Better Future Generation. Nah, webinar ini adalah bagian dari rangkaian kampanye Pelangi Mimpi yang diselenggarakan oleh Grow Up Jakarta untuk mengumpulkan donasi pendidikan bagi teman-teman kita, khususnya teman-teman perempuan di Nusa Tenggara Timur, melalui halaman kitabisa.com/pelangimimpi. Nah, selama acara kita berlangsung, bisa banget nih teman-teman untuk buka halaman website kitabisa.com/pelangimimpi dan langsung kirim donasi untuk teman-teman perempuan di NTT yang ada di sana ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin beberapa dari teman-teman masih ada yang belum tahu nih apa itu Glow Up Jakarta dan apa itu Glow Up. Nah, aku mau jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi, Glow Up ini adalah sebuah gerakan inisiatif dari United Nations Foundation yang dibentuk pada tahun 2010 di Washington DC. Nah, Glow Up ini berkomitmen untuk mendukung, mengedukasi, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan bagi setiap remaja perempuan untuk memaksimalkan potensi diri mereka. Nah, Girl Up ini memfasilitasi remaja perempuan di Indonesia untuk menjadi pemimpin serta agen pembuat perubahan di komunitas mereka. Secara global, Girl Up sendiri telah berkontribusi lewat 400 Girl Up Clubs yang tersebar di 125 negara. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dan lebih lanjut nih di acara pada siang hari ini, aku juga mau menyampaikan beberapa poin penting ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk mute mikrofon kalian selama acara berlangsung supaya kita pas selama acara benar-benar fokus nih mendengarkan obrolan dari para pembicara. Dan juga selain off maksudnya mute mikrofon, jangan lupa untuk nyalain kamera ya. Aku suggest banget nih buat teman-teman untuk nemenin aku dan para pembicara untuk share, untuk open kameranya juga nih, biar aku nggak sendirian gitu di siang hari ini. Nah, itu tadi peraturan yang pertama. Yang kedua adalah sepanjang acara kita berjalan, kalian boleh banget untuk post foto maupun video selama acara ini berlangsung ke Instagram story kalian. Dan jangan lupa ya buat mention @gelapjakarta, @pelangibook, dan juga akun Instagram para pembicara kita di siang hari ini. Sebelumnya aku mau ngenalin dulu ya tiga pembicara yang akan hadir pada hari ini. Yang pertama ada Kak Agnia Dima selaku Project Officer for Innovative Financing Lab atau UNDP. Yang kedua ada Kak Rani Hastari selaku Gender Equality and Social Inclusion atau GESI Specialist. Dan yang ketiga ada Kak Rian Febrianto selaku Social Policy Researcher dan Konsultan. Tanpa berlama-lama lagi, aku bakal mengundang satu pembicara dulu nih, teman-teman. Aku mau nyapa Kak Dima. Halo Kak Dima, selamat siang. Ayo kita ngobrol-ngobrol nih, Kak. Halo, selamat siang Marta. Selamat siang Halo teman-teman Kak. semuanya. Apa kabar Kak Dima? Sehat? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, udah memasuki bulan puasa? Apakah semoga puasanya udah 3 hari atau 4 hari, semoga lancar ya Kak?
Selamat Amin, menjalankan ibadah makasih. puasa juga. Kak Dima, aku mau langsung tanya-tanya aja kali ya, Kak. Mungkin kita udah pada kepo pengen ngobrol sama Kak Dima. Yang pertama, bagaimana menurut Kak Dima kondisi pemberdayaan orang muda yang ada di saat ini? Dan sebagai juga kan kita tahu Kak Dima itu sebagai salah satu orang yang berkecimpung di organisasi kepemudaan. Gimana nih Kak, pendapat Kakak? Untuk gerakannya sampai saat sekarang sih aku tuh sangat-sangat salut ya, karena zaman aku dulu tuh tahun-tahun 2016 waktu zaman masih kuliah, jarang banget ada organisasi anak muda yang apalagi fokusnya perempuan Hmm, gitu, yang dibangun sendiri oleh mahasiswa gitu ya. Maksudnya kalau yang besar-besar tentu udah banyak gitu. hmm, Cuma salut banget sekarang tuh makin banyak orang yang berani speak up tentang hmm, isu perempuan, misalnya isu kesetaraan gender. Dulu tuh masih jarang banget gitu. Dulu kalau misalnya organisasi anak muda itu biasanya bicara tentang pemberdayaan pemuda, tapi nggak bicara gender gitu. Jadi kayak pemuda dipukul rata gitu betul. semuanya, laki-laki perempuan sama aja. Ya, Meanwhile kita sama-sama tahu kan kalau perempuan tuh punya kebutuhan yang berbeda dan tentunya peranan yang berbeda dan bisa jadi luar biasa gitu kalau misalnya diberdayakan dengan maksimal. Dan aku sendiri sih salut banget kalau nggak salah pembicaraan tentang kesetaraan gender tuh makin rame tuh setelah Women's March Jakarta tahun 2018 yang pertama kali banget tuh. hmm, Kayaknya semenjak gerakan Me Too juga ya di luar negeri dan di Indonesia kita membuat Women's March juga, ngikutin beberapa negara lain, akhirnya semuanya tuh berani gitu. Ternyata masalah yang sama ini kita nggak pernah bahas, kayak misalnya kayak catcalling, hmm. harassment, ternyata semuanya ngalamin gitu loh. Bahkan dari kita masih muda juga, dari kita masih kuliah, ternyata aneh loh di kelasku ternyata ada yang kayak gini-gini gitu. Kita baru tahu itu masalah gitu. Saking kita nggak pernah ngomongin ini dari kecil gitu, boro-boro diajarin di sekolah gitu kan. Benar. Setuju. Makanya dengan banyaknya organisasi kayak Glow Up kayak gini, jadi punya wadah gitu untuk Mm-mm. berdiskusi dan akhirnya jadi safe space gitu untuk bicara tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan gitu. Misalnya. Oke. Em, Bener banget. Aku sih juga ngerasa ya Kak, apa ya, makin ke sini kita semakin apa ya, mau ngomongin gitu, berani speak up yang selama ini isu-isu yang kayaknya better dipendem aja gitu. Tapi sekarang makin banyak nih organisasi karena makin banyak organisasi yang mau speak up, otomatis isu itu yang tadinya dianggap tabu jadi makin apa ya, makin berani diobrolin lah, jadi nggak dianggap tabu lagi gitu ya Kak. Betul, betul. Dan terutama karena anak muda yang pertama kali berani, karena biasanya Hmm, orang dewasa tuh sebenarnya banyak yang lumayan takut loh buat speak up, tapi kalau anak muda tuh berani loh gitu, karena kalian oke. tuh kayak no limit gitu kan, kalian bisa speak up atas nama diri kalian sendiri gitu. Bener banget. Apa namanya, kayak emang anak muda tuh perannya gede banget sih buat apa ya, untuk kayak ibaratnya gimana ya, anak muda tuh punya peran untuk speak up dan sayang banget nih kalau kita anak muda cuman diem-diem aja ya, nggak berani ngobrolin gitu ke lingkungan terdekat kita lah, paling deketnya gitu. Kalau aku sih lihatnya gitu ya, Kak. Nah, lanjut nih Kak, aku mau nanya juga, bagaimana kondisi perempuan saat ini di mata Kakak? Tadi kan kita lebih bahas ke pemberdayaan orang muda, tapi kalau sekarang aku mau nanya, kalau pemberdayaan perempuan saat ini itu seperti apa menurut Kakak? Dan juga Kakak kan juga berpengalaman dan berkecimpung di organisasi yang juga bergerak di bidang gender perempuan, anak, dan social inclusion. Dan bagaimana sih Kak peran kesetaraan gender dalam pembangunan generasi muda yang lebih baik? Kalau menurut aku tentunya dengan kita mendukung kesetaraan gender, jadinya justru mendukung semuanya untuk maju gitu. Jadi nggak cuma perempuan aja loh gitu. Dengan kalian mendukung perempuan, laki-laki juga bisa maju gitu dan kaum-kaum yang marginal lainnya gitu. Jadi Hmm, sebenarnya um, luar biasa ya kalau misalnya dari sisi pembangunan gitu ya kesetaraan gender kita mungkin biasa melihat kesetaraan gender itu dari goal nomor 5 SDGs saja gitu. Sebenarnya itu terintegrasi ke semuanya gitu. Dari 17 goal SDGs, semuanya harus kesetaraan gender gitu. Dan kita sebutnya adalah harus responsive gender, bahkan harus gender transformative change gitu nanti kalau udah lebih advance-nya lagi. Nah,
Sebenarnya, dari sisi perempuan anak-anak perempuan di Indonesia, mungkin kalau misalnya dari sisi perkotaan ya, kita lihat banyak, anak-anak perempuan sudah mulai berani tadi speak up, berani mungkin bicara bahkan di medsosnya sendiri kalau mengalami kejadian yang tidak mengenakan, mereka berani loh speak up di sosial medianya, kayak kita sering banget ya lihat yang kayak viral-viral beberapa kali belakangan gitu. Dan itu akhirnya di-address di isunya karena viral. Cuma sayangnya gitu ya, kadang-kadang isu tuh di-address karena viral aja gitu. Bukan Mhm. karena itu memang betul dan itu memang harus di-address. Nah, tapi hikmahnya ya jadinya orang jadi makin sadar, oh salah loh ternyata kayak gini gitu. Itu kalau misalnya dari sisi misalnya harassment tadi gitu. Terus juga misalnya peran perempuan di workforce misalnya di lingkungan pekerjaan. Dulu tuh kayak sampai sekarang ya masih jarang banget perempuan ada di senior management gitu kan. Karena apa? Karena jarang banget perempuan yang punya fasilitas misalnya daycare buat anaknya. Jadi seakan-akan tuh kita jadi sebagai perempuan tuh kalau mau berkarir harus apa namanya mengorbankan gitu. Jadi have to choose one or another gitu. Harus pilih Ya. karir atau keluarga. Padahal harusnya kalau ini kita sudah achieve gender equality, nggak ada lagi pilihan kayak gitu. Kamu mau laki-laki, mau perempuan, mau berkarir sampai setinggi apapun, kamu tetap bisa maju karena tadi harus ada fasilitinya. Misalnya sekarang tuh udah mulai ya digalakan oleh jadi kebetulan kan project aku tuh UNDP tuh kerjasamanya sama Kementerian Keuangan. Nah di Kementerian Keuangan sendiri tuh udah banyak kayak ada ruang laktasi, sesimpel itu sih. Kayak terus ada kalau nggak salah kalau daycare aku kurang tahu kayak di kementerian lain ada. Tapi mulai office space tuh mulai gitu membuat office yang ramah perempuan. Terus kayak leave, paid leave juga menurut aku Indonesia malah udah lebih maju ya daripada negara lain. Kayak kita udah ada paid leave loh untuk ibu yang baru melahirkan gitu. Masa ada negara lain yang belum sampai sekarang gitu kan. Jadi kita juga udah lumayan bagus. Dan juga aku lumayan optimis sih karena kita kan juga punya kementerian yang fokusnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. At least ada focal point-nya gitu loh. Dan kita bisa cek bareng-bareng nih kerjanya bener apa enggak gitu. Kita cek bareng-bareng gitu kan. Di negara lain tuh nggak ada loh. Jadi maksudnya bahkan kita tuh sesama tim UNDP gitu ya di negara-negara lain tuh saling tukar cerita. Susah nyari focal point gender equality karena di negara lain tuh biasanya campur misalnya ke welfare, social welfare atau misalnya malah Ministry of Health tiba-tiba gitu. Jadi nggak ada focal point khusus. Nah Indonesia tuh udah maju banget di sini dan ini harus teman-teman apa ya berdayakan gitu. Mumpung punya focal point-nya, ayo kita kejar terus gitu untuk kerjanya agar lebih akuntabel gitu. Atau misalnya apalagi ya kita tuh juga udah ada tentang kalau nggak salah Perpres, Impres, instruksi presiden tentang kesetaraan gender. Jadi mengintegrasi aspek gender equality di semua program-program kerja kementerian yang didanai oleh APBN gitu. Jadi itu yang membuat jadi kita sebagai taxpayer kayak lumayan aku pas denger nih kan udah lama banget loh dari tahun 85 kalau nggak salah instruksi presidennya. Jadi bahkan sebelum gerakan-gerakan baru ini tuh udah ada gitu peraturan seperti itu dan jadi bagus sih maksudnya udah ada lah ya optimis ke arah sana. Oke. Wah, aku dengernya bukan agak sih, high hopes gitu kayak, oh ternyata emang at least Indonesia udah sedikit lebih maju ya Kak, dari segi ada pemberdayaan kayak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu. Aku mau nanya juga Kak, sebenarnya boleh nggak sih kita jelasin dikit Kak tentang apa sih gender transformative change itu Kak? Iya, jadi kita tuh ada namanya tingkatan gitu ya, tingkatan dari integrasi kesetaraan gender. Yang pertama tuh gender sensitivity. Mungkin nanti di sini sebenarnya ada Mbak Rani Hastari kan ya, sebenarnya lebih expert gender daripada saya. Mohon izin Mbak Rani, Kak Rian. Mereka sebenarnya senior-senior saya, aku jadi ya jadi deg-degan. Ya, jadi kalau gender sensitif kan kita melihat kayak sejauh mana sudah mulai mengadres at least kayak sex disaggregated data, jadi data terpilah gitu ya antara perempuan dan laki-laki di setiap program misalnya. Terus ada lagi gender responsiveness, kita melihat apakah program itu bisa mengadres gitu masalah yang dari gender equality, jadi masalah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu tuh jadi cara menilai program gitu. Nah, kalau gender transformatif
change adalah bagaimana sebuah program bahkan bisa elevate benefit yang diterima perempuan yang sama ini lebih kurang dari laki-laki melalui program itu. Jadi itu bahkan ada perubahan transformatif dan tuh macam-macam tuh aspeknya, ada dari sisi benar-benar dari sisi behavioral change-nya, dari sisi kayak awareness-nya, dari sisi ada measurement-nya juga, gimana itu suatu project bisa dibilang sampai bisa transformatif, membuat perubahan transformatif gitu. Gitu sih, itu karena dari sisi program ya gitu. Mungkin nanti Mbak Rani bisa menjelaskan yang lebih lebih jelas lagi. Oke, Gitu. thank you banget nih Kak tadi penjelasannya. Terus aku ada pertanyaan juga nih terakhir ya Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Gimana sih Kak, menurut Kakak caranya biar kita semua tuh bisa tahu kalau sebuah organisasi, kantor, atau institusi ya, atau tempat apapun itulah pokoknya, itu menerapkan gender equality gitu dalam prakteknya. Karena seperti yang Kakak bilang tadi, kita tahu ada beberapa kantor yang sudah menerapkan, ada tempat untuk perempuan, terus juga ada paid leave-nya, terus juga ada ada banyaklah beberapa kantor yang udah coba memperjuangkan hak perempuan gitu. Dan bagaimana cara kita nih sebagai anak muda untuk dapat membangun kolaborasi yang sustainable serta berdampak nyata bagi masyarakat kita di sekitar kita. Dan apa sih misalnya kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu Kak? Oke. Mungkin kalau mungkin nggak usah jauh-jauh dulu ya sebagai mahasiswa gitu, sebagai teman-teman anak muda semua. Sebenarnya dari memulai pembicaraan tentang itu aja tuh udah lumayan besar gitu dampaknya. Kayak kamu speak up tentang hal-hal yang biasanya tabu banget dibicarakan gitu, jarang dibicarakan. Seperti kayak misalnya ada someone yang ngejudge kamu kayak kenapa kamu memilih karir, kayak kenapa kamu misalnya belum menikah, belum berkeluarga gitu, kayak dan kamu tanya balik gitu, kenapa ada stigma itu gitu, kenapa mesti milih gitu, kayak maksudnya dengan kamu memulai conversation kayak gitu aja udah mulai kayak ya benar juga ya gitu, kayak apakah sama ini kita tuh mungkin orang-orang sekitar kita tuh biasa dengan budaya tradisi tersebut kan, susah kan saya mengubah kadang-kadang, tapi dari kita sendiri kalau kita mulai kayak mempertanyakan itu sudah jadi poin penting juga. Dan sebenarnya perlu juga untuk belajar dulu dan banyak diskusi dulu sih dengan banyak orang, karena sebagai anak muda kalian tuh punya peran besar banget. Tapi juga informasi kan banyak yang simpang siur ya di luar sana gitu. Jadi kalian harus lihat juga kayak misalnya kemarin tuh ada pro kontra tentang RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual. Kalian harus lihat gitu, kenapa kok ada orang yang kontra gitu, kayak sebenarnya kalau kita baca pasal satu-satu, kok ada sih yang membuat mereka kontra gitu. Jadi kayak kita jadi mempertanyakan gitu. Nanti kalian kritisi juga masing-masing ya, dokumennya bisa di-download loh di internet sekarang, mudah banget sekarang. Dan itu kalian bisa kritisi kayak ini penting karena apa gitu, dan maksudnya hal-hal seperti banyak diskusi, banyak kok sumber informasi ini kayak Karian, Karani ini juga sering banget share-share, kayak aku terus terang aku suka baca juga dari Instastory mereka, kayak eye opening banget tentang gender equality. Aku pun belajar dari mereka, sesimpel dari Instastory loh gitu. Bahkan kalau mau baca bukunya banyak banget bukunya, artikelnya gitu. Suka dengerin podcast, suka nonton YouTube, ada kok yang bahas juga gitu. Makanya jadi tapi harus penting ngekritisi dulu mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi harus pinter filter juga ya, karena informasi itu banyak. Jadi sebenarnya harapanku buat anak muda gimana cara biar bisa sustainable gitu ya, gerakan-gerakannya gitu. Nanti ke depannya misalnya teman-teman ada yang terinspirasi ingin membuat suatu gerakan, mungkin sesimpel di kampus, sama kelompok pertemanan sendiri, at least gitu membuka diskusi, itu caranya adalah mungkin jangan takut berkolaborasi gitu. Jadi karena kalian anak muda itu sebenarnya kan end goal-nya tuh sama gitu ya. Kalian harus sama-sama ingin memberdayakan anak muda dengan maksimal, dengan memenuhi kesetaraan gender. Jadi caranya adalah jangan sampai silo gitu. Karena aku dulu tuh terus terang waktu ikut organisasi anak muda nih ya, zaman-zaman kuliah, itu kayaknya kayak, kok mereka dari sini, dari organisasi ini, kayak kenapa tapi kok saingan, padahal kan harusnya ini ya, harusnya Benar. kerjasama. Maksudnya kalian tuh
kalian akan lebih kuat kalau rame-rame loh gitu. Karena kalian tuh lawannya banyak banget. Kayak makin sekarang tuh ya makin banyak orang-orang yang agak aneh gitu ininya perspektifnya gitu terhadap kesetaraan gender dan kalian mungkin harus cari allies sebanyak mungkin gitu. Itu sih biar bisa sustainable dan mentorship sih. Aku tuh sebenarnya juga ingetin lagi ke teman-teman nanti nih ya senior-senior yang di Girl Up mungkin yang udah nanti mau selesai keanggotaannya, jangan lupa mentorship ke teman-teman yang baru. Jadi karena anak muda kan sebenarnya kita tuh dalam time frame yang sedikit ya. Kita tuh anak muda tuh dihitung anak muda biasanya mulai setelah remaja baru mulai aktif gitu ya. Setelah SMP, SMA mungkin mulai aktif sampai kuliah, habis kuliah kalian akan kerja. Saat kalian kerja, jarang yang bisa nerusin loh gerakan lagi gitu maksudnya. Karena semua orang pasti punya prioritas baru masing-masing gitu. Jadi jangan lupa mentorship gitu. Caranya itu adalah itu buat sustainable. Jadi jangan lupa ajarin gitu adik-adik yang junior-juniornya baru gabung. Kenapa kalian membuat gerakan ini? Terus meskipun udah kerja nanti tetap jadi mentor gitu walaupun nggak full mungkin tetap nggak full berkolaborasi gitu ikut implementasinya, tapi bisa jadi mentor. Itu sih yang paling penting menurut aku gerakan anak muda. Thank you banget nih Kak Dima atas saran-sarannya, atas suggestion-nya buat kita semua. Menarik banget ya teman-teman, ini baru pembicaraan pertama nih. Kalau kalian penasaran dan masih mau nanya-nanya atau ada pertanyaan yang pengen ditanyain ke Kak Dima, simpen dulu pertanyaannya karena nanti bakal ada sesi tanya jawab ya di akhir. Kalau sekarang aku mau ngingetin dulu buat teman-teman untuk berdonasi ya untuk pendidikan saudara perempuan kita di Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa jika teman-teman di sini pengen menunjukkan kepeduliannya terhadap teman-teman kita di NTT, bisa banget langsung buka kitabisa.com/pelangi mimpi atau cek link yang ada di kolom chat ya. Nah, setelah ini, thank you banget Kak Dima. Aku sekarang mau mengundang pembicara selanjutnya untuk sharing-sharing juga, yaitu Kak Rani Hapsari. Hai Kak Rani, apa kabar? Oh, baik, makasih ya udah diundang buat ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Seneng banget Hai, sih. iya halo Kak Rani, selamat siang. Thank you banget Kak sudah mau bergabung di acara kita pada siang hari ini. Kak Rani, mungkin boleh kenalan sedikit Kak ke teman-teman yang ada di sini gitu. Halo semuanya teman-teman, aku Rani. Biasanya aku bergerak di bidang anak, perempuan, dan juga kaum muda sih. Senang ketemu teman-teman semua dan khususnya apresiasi banget buat Girl Up Jakarta yang sudah bikin acara ini dan misinya ini luar biasa sih untuk anak perempuan ya di NTT. Apalagi akhir-akhir ini kita dengar berita yang cukup membuat kita sedih ya, sangat sedih ya sebenarnya dengan apa yang terjadi di sana. Jadi semua yang teman-teman lakukan saat ini luar biasa. Sekecil apapun dukungan itu sangat berarti. Terima kasih ya semuanya. Thank you banget Kak Rani atas supportnya dan Kak Rani kita langsung ke sesi tanya jawab ya Kak. Aku mau nanya bagaimana perjalanan Kak Rani menemukan jalan ke rute yang Kakak jalani sekarang nih. Apa aja hambatan-hambatan yang Kakak jalani selama dan hadapi selama ini dan bagaimana Kakak menghadapinya gitu. Iya, sebenarnya waktu aku diajakin Girl Up Jakarta ini menurut aku kayak ini kenapa juga aku tertarik karena ini juga cukup personal ya. Karena sebenarnya terus terang aku nggak banyak berbagi cerita aku secara personal untuk hal-hal yang aku lakukan. Begitu. Jadi kenapa sebenarnya alasannya itu lebih karena aku sangat menghargai teman-teman yang sudah berbagi itu karena memberikan apa ya motivasi dan juga karena kita juga sama-sama tahu misalnya teman-teman mengalami sesuatu gitu sebagai survivor dan lain sebagainya seperti itu sehingga bisa didengarkan dan itu hal yang kenapa kadang aku tapi mungkin untuk sebagian aku sangat sedikit untuk menceritakan aku yang secara pribadi karena aku juga ingin untuk teman-teman bisa mendengar sesuatu itu bukan hanya dari ketika melihat survivor gitu bahwa bahwa kita merefleksikan sesuatu itu bukan hanya karena kalian harusnya berbuat sesuatu karena bayangkan kalau itu ibu teman-teman sendiri atau itu adik teman-teman sendiri gitu kan. Nah, itu memang hal yang baik gitu, tapi boleh nggak kalau kita sebenarnya
lebih berempati kepada orang lain bukan karena kita memiliki relasi dengan seseorang tersebut gitu, tapi karena kita semuanya manusia. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri secara personal itu lebih karena tadinya aku tuh banyak keresahan begitu. Aku mengakui bahwa sepanjang aku hidup aku punya banyak privilege. Dan seringkali itu yang dulunya membuat aku merasa bersalah. Karena dulu waktu aku kecil, aku tuh justru berdoanya ke Tuhan, itu kayak gini, kayak, "Tuhan kenapa nggak semua orang aja itu bisa kaya?" Gitu. "Kenapa nggak semua orang saja hidupnya itu cukup?" Itu dulu doa aku waktu aku masih kecil gitu. Sampai akhirnya aku kayak belajar kalau memang dunia itu, nggak black and white, bukan soal kaya dan miskin dan lain sebagainya. Dan kita bisa finding the gaps, masalahnya apa di situ. Nah, aku tumbuh dari keresahan-keresahan itu. Kemudian, di usia 7 tahun, aku pertama kalinya aku tahu soal perkawinan anak dari orang yang aku kenal. Waktu itu, ada seseorang di rumah yang dia selalu mendampingi aku ya, untuk dia belajar, kemudian kayak aku pergi gitu main dan lain sebagainya, sampai di ulang tahunku yang ke-7 waktu itu dia, ikut aku ulang tahun dan aku happy banget dan dia pakai pakaian terbaiknya waktu itu. Tapi setelah itu aku nggak pernah ketemu lagi. Jadi kata ibuku, dia di sana ya kemungkinan dinikahkan karena, anak-anak maksudnya di desa itu seperti itu, kayak gitu. Nah, waktu itu aku belum tahu apa itu perkawinan anak, tapi yang aku tahu adalah dia masih masih kayak seumuran gitu loh. Bukan seumuran ya, maksudnya dia jauh lebih dewasa daripada aku waktu itu, tapi di situ aku menemukan hal-hal semacam itu. Kemudian terus, keluarga aku kebetulan juga banyak program sosial. Nah, tapi ternyata itu yang ditemui itu nggak semuanya orang itu juga mau dibantu gitu, mau di-support, misalnya kayak untuk pendidikan dan lain sebagainya. Karena mereka ingin bekerja si anak-anak ini. Kemudian aku juga cari tahu lagi, itu kenapa ya? Maksudnya kenapa kayak gitu? Oh, ternyata jangan sampai kita jadi sosok yang hanya ingin membantu orang lain, jangan sampai kita malah objectifying orang lain gitu. Karena berbahaya menurut aku term dari empowerment sendiri, kan kita ngomong pemberdayaan gitu ya. Tapi jangan sampai ketika kita ngomongin pemberdayaan, kita merasa lebih superior daripada mereka. Kita merasa lebih tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi dari perjalanan-perjalanan itu aku belajar, aku juga mengalami pelecehan seksual waktu itu waktu aku masih SD. Waktu itu aku juga melihat juga teman-temanku mengalami hal yang sama. Tapi kami nggak bisa bilang itu pelecehan seksual. Bayangin masih anak kecil waktu itu, masih SD. Yang kami tahu kami merasa marah dan sampai saat ini kalau aku ingat itu siapa orangnya, aku ingat siapa orangnya, tapi di situ ada, hati aku sakit gitu, dan aku tahu banget teman-teman aku mengalami apa waktu itu. Tapi kami nggak bisa ngomong, ini tuh apa, gitu. Sampai terus akhirnya aku tumbuh, terus aku kayak waktu itu aku udah mulai nulis ya, aku, aktif di kegiatan anak muda, dan ternyata, itu nggak cukup karena suara anak muda itu nggak begitu didengar. Jadi, banyak yang difilter. Jadi tulisan-tulisan kami itu banyak yang difilter, terus, ya kayak gitulah. Di situ akhirnya muncul semangat bahwa, eee ini masalahnya apa sih gitu. Jadi aku pengen lebih dengar dari teman-teman yang lain itu masalahnya apa dan kita bisa melakukan apa. Jadi sebenarnya aku berangkat dari hal-hal semacam itu sih sampai terus aku tuh orangnya suka penasaran. Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya aku udah resah nih terhadap sesuatu, biasanya aku cari tahu ini kenapa ya. Terus aku pengen belajar apa lagi nih. Terus in what way aku bisa improve diri aku sendiri dan aku bisa berbuat sesuatu. Dan pada perjalanannya pula, aku sadar bahwa sebenarnya aku ada sesuatu yang aku unlearn. Misalnya yang tadi, yang soal kita perlu berhati-hati ketika berbicara mengenai pemberdayaan. Jangan sampai kita merasa lebih superior. Di situ itu aku unlearn tentang apa kita tahu apa yang menurut kita baik untuk orang lain. Akhirnya aku belajar lagi, kebutuhan orang itu apa. Karena ternyata masalah misalnya tadi kita ngomongin perkawinan anak, kemiskinan, itu sangat kontekstual. Nggak bisa disamaratakan. Jadi kita perlu tahu, tadi ngomongin gender transformatif ya, ada dua hal sebenarnya yang perlu kita tahu. Pertama, akar masalah, dan satu lagi itu terkait relasi kuasa yang tidak setara. Jadi di situ aku terus belajar mulai dari cerita dari teman-teman, pengalaman dari teman-teman, kemudian aku bersyukur aku menemukan komunitas yang baik ya, yang juga sangat suportif. Aku bertemu Rian udah lama banget ya, kayak
kami kenal dari tahun berapa ya, 2011 atau 2012, aku lupa. Dan di situ sebenarnya itu salah satu turning point menurut aku, itu life changing experience menurut aku. Di situ aku nemuin ya teman-teman, waktu itu kami ada di Change Magazine, di jurnal perempuan. Teman-teman tahu kalau isu kesetaraan gender, isu pembangunan itu kayaknya isu orang dewasa nggak sih dulu? Padahal itu ada kaitannya loh sama kita. Dan kita itu resah, kenapa kok mereka ngomongin anak muda, tapi yang di panelis itu semuanya orang dewasa. Nggak ada suara kita, itu ada di mana? Jadi makanya waktu itu misinya, waktu di Change Magazine dan dengan jurnal perempuan itu, gimana sih kita bisa bawa isu-isu kesetaraan ini, bahwa ini tuh sesuatu yang sehari-hari di kehidupan kita, dan bahwa anak muda dan juga anak-anak itu juga bagian di dalamnya. Mereka nggak bisa ngomongin tentang anak dan juga kaum muda tanpa melibatkan anak dan kaum muda itu sendiri. Dan aku bersyukur ada Rian, ada Dima, dan teman-teman yang lain yang sama-sama bergerak untuk ini. Dan terkait bahwa kesetaraan gender nih itu bukan juga hanya isu perempuan. Tadi Dima juga ngomongin ya soal itu bahwa juga laki-laki juga ada kaitannya juga nih. Nah, di situ itu juga kita bisa sama-sama gerak sih. Jadi itu beberapa tahap krusial di hidup aku sampai akhirnya aku memilih menentukan studi aku, menentukan aku di mana aku bekerja dan sebagainya. Sebenarnya dari keresahan-keresahan itu. Bukan lagi dari yang kayak waktu aku kecil yang kayak aku berdoa lagi soal itu, karena sebenarnya dengan kita lebih mendengar orang lain, kita lebih tahu masalahnya apa, dan bisa jadi mungkin sesuatu yang menurut kita modern itu bukan sesuatu yang mereka butuhkan, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya I just do what I can do, gitu aja. Duh, Kak, thank you banget atas sharing-nya. Ini benar-benar apa ya, suatu pembelajaran buat kita semua. Thank you banget udah sharing dan I know it must be nggak mudah buat kakak gitu. Tapi thank you for sharing dan udah memberi pelajaran ke kita semua karena aku percaya dengan kita saling sharing, kita bisa saling menguatkan ya Kak. Thank you banget sudah sharing. Sama-sama sih. Sangat inspiring banget Kak. Dan aku juga mungkin setelah ini mau nanya gimana menurut kakak kondisi pemberdayaan perempuan saat ini dengan apa ya, dengan berkecimpung di organisasi kan kakak juga seperti yang kakak bilang kakak berkecimpung di berbagai organisasi di bidang gender, perempuan dan anak serta social inclusion dan menurut kakak sesulit apa sih perjuangan kakak dalam mengedukasi masyarakat terkait isu-isu gender, perempuan, anak dan social inclusion karena isu-isu tersebut kan seperti yang kita ketahui berperan penting tapi mungkin belum agak ada strugglingnya buat disosialisasikan ke masyarakat, khususnya ke generasi muda. Itu gimana, Kak? Iya, sebenarnya approach yang aku lakukan selama ini, rather than educate people, I do educate myself ya. Aku untuk yang tadi soal learn, unlearn, and relearn itu aku lakukan untuk diri aku sendiri. Tapi kayak terkait dengan orang lain, aku lebih senang menyebutnya dengan yuk kita lihat yuk situasi kita sekarang kayak gimana. Jadi sama-sama reflektif gitu ya, rather than I educate them gitu. Karena aku nggak merasa kayak I'm the expert atau sekalipun misalnya disebut spesialis atau apapun, menurut aku lagi-lagi itu sangat kontekstual. Situasi orang itu beda-beda. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Nah, kebetulan aku juga bergeraknya di isu anak dan kaum muda ya. Nah, di sini itu kita melihat ada gap di sini. Banyak sekali organisasi yang mengangkat isu kesetaraan gender tapi tidak terlalu menyentuh terkait anak dan kaum muda. Sementara banyak sekali juga organisasi yang banyak bekerja di bidang anak dan kaum muda tetapi tidak mengusung kesetaraan gender. Nah, aku di sini berusaha untuk memahami interseksionalitasnya gimana dan gimana kita bisa loh ngomongin soal anak dan kaum muda, tapi juga ada isu kesetaraan gender di dalamnya. Karena di sini itu very intersectional, karena semuanya itu terkait, belum lagi kalau kita ngomongin disabilitas ya, dan juga faktor eksklusi lainnya, atau misalnya minority and marginalized groups. Itu sangat banyak sekali. Nah, menurut aku ini yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Karena kita masih banyak yang melihat hanya one single sided ya. Jadi kayak jadi perspektif ini jadi kayak di box masing-masing gitu aja. Padahal sebenarnya ini semuanya terkait dan kita bisa saling bekerja sama. Dan yang kedua,
ada sebenarnya hal-hal yang perlu kita apresiasi, termasuk terkait perkawinan anak ya. Ini perjuangannya sangat panjang sekali, sampai akhirnya kita ada revisi, kemudian revisi undang-undang, kemudian strategi nasional pencegahan perkawinan anak, dan lain sebagainya. PR kita bersama adalah bagaimana untuk agar ini bisa menerapkan sampai ke bawah. Karena cerita dari teman-teman yang ada di lapangan, di dampingan, itu bahkan mereka bilang gini, itu undang-undang kan hanya ada di negara, hanya ada di level pusat. Di desa kita nggak berlaku, itu undang-undang itu nggak ada di desa kita gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang yang jawabannya itu seperti ini? Kita nggak bisa mau bilang kamu salah, kamu benar. Berbicara mengenai kesetaraan gender, ini bukan soal benar dan salah, tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk memahami permasalahan yang mereka apa. Jadi mungkin ada case juga ya yang begini, seringkali kita mendengar resistensi terkait kesetaraan gender, belum ngomongin feminis ya, itu mereka bilang kayak di sini itu kan anak perempuan dan juga perempuan itu sudah maju loh, sudah setara, apalagi yang mau disetarakan. Banyak loh perempuan yang sudah bekerja, berkarir dan lain sebagainya. Nah, kesetaraan gender bukan hanya soal memilih apa yang terbaik untuk mereka sendiri. Jauh lebih kompleks daripada itu. Kita tadi ada privilege, ada situasi, ada tantangan yang berbeda. Jadi kita perlu menanyakan lanjut, misalnya kayak ke komunitas. Tapi apakah kamu di rumah, kamu mengalami ini enggak? Karena permasalahan terkait ketidaksetaraan gender itu ada banyak. Mulai dari subordinasi, marginalisasi, kemudian beban ganda, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, ketika misalnya tantangannya begini juga, banyak perempuan yang juga merasa diuntungkan oleh nilai-nilai patriarki. Mereka merasa bahwa kami nggak masalah kok seperti itu, justru itu menjadi bentuk kehormatan buat kami, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya itu terjadi, kita tanyakan lagi, tapi sebenarnya keinginan kamu apa? Contoh ya, konkret yang pernah aku lakukan waktu itu di NTT. Jadi mereka itu bilang kayak, kami tuh anak perempuan, dihukum sama pacarnya, bayangkan pacarnya loh yang menghukum, jadi dipukul. Dan dia merasa bahwa pacarnya itu berhak untuk memukul dia karena dia melakukan kesalahan. Itu sampai ke tahap itu. Jadi dia itu mengamini, menginternalisasi bahwa that's fine gitu, itu salah saya gitu. Tapi ada hal lain ketika aku tanyakan lagi, tapi sebenarnya kamu suka nggak? Dia bilang enggak. Kemudian dia nangis. Ada bedanya tentang kita meyakini apa yang kita anggap benar karena norma-norma sekitar kita mengajarkan demikian, kakek, nenek, dan semuanya lingkungan kita mengajarkan demikian. Tetapi ketika kita tanya sebagai manusia, apakah kita suka? Sebenarnya apa yang kita inginkan? Hati kita tentu berbeda. Nah, itulah approach yang selalu aku perkenalkan, bahwa berbicara mengenai kesetaraan gender ini bukan hanya soal undang-undang. Ini bukan hanya soal kebijakan dan lain sebagainya. Tapi yuk kita bisa mengajak teman-teman kita bahwa ini tuh masalah keseharian. Di sekolah, dimanapun, itu banyak sekali. Dan yang paling penting, aku juga ingin menyampaikan bahwa ini bukan hanya individu. Karena seringkali kita bilang, itu tergantung individunya kan, kayak gitu. Kalau kita kembalikan ke individu lagi, masalah nggak akan pernah selesai. Karena kita sebagai warga negara, kita juga sebagai warga di dunia, ini ada sistem di situ. Nah, itulah juga yang perlu kita dorong. Jadi bergeraknya itu setidaknya ada 5 stakeholders ya. Mulai dari individu, family atau komunitas, kemudian service providers, kemudian mitra-mitra lainnya, government, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita membentuk enabling environment, dan jangan lupa untuk bekerja bersama laki-laki juga. Karena laki-laki memang mereka memiliki privilege-nya, tetapi mereka tidak selamanya juga diuntungkan dengan privilege tersebut. Banyak tekanan yang dialami oleh laki-laki. Dan di sini aku appreciate banget sih Rian dan juga teman-temannya gimana berjuang untuk ini gitu. Di sini nanti kita dengar selanjutnya dari Rian. Thank you. Thank you Kak. Terakhir aku mau nanya, sesulit apa sih Kak Rani perjuangan Kakak dalam mengedukasi masyarakat terkait ketiga isu tersebut? Sesulit apalah gitu kira-kira yang selama ini Kakak udah alami gitu. Mungkin kembali ke identitas aku sebagai perempuan. Jadi kadang berbicara mengenai ini, aku ditanya juga soal keislaman aku, soal aku berjilbab, karena seringkali kamu nggak bisa jadi feminis kalau kamu muslim.
karena jilbab adalah opresi. Nah, itu salah satunya. Kemudian aku juga pernah tumbuh ketika di mana selama di situ ada laki-laki, maka laki-laki yang harus memimpin lebih baik begitu. Itu seperti yang kayak Dima tadi sebutkan. Nah, sebenarnya lagi-lagi ini terkait interseksionalitas bahwa kita tidak hanya berbicara mengenai perempuan dan laki-laki. Banyak sekali faktor di sana. Soal status ya, soal pendidikan, soal ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tantangannya itu lebih kalau dari segi aku, itu bagaimana untuk aku bisa masuk ke lingkungan ini. Aku banyak bekerja di NTT, maksudnya jauh sebelum aku bergabung di institusi aku hari ini ya. Itu juga karena keresahan waktu itu, sebenarnya ceritanya lebih karena waktu itu aku pertama kalinya ke NTT itu 2016, kemudian aku di desa Komodo, kebetulan itu orangnya itu yang support kami itu, dia itu ini, anak angkat dari kepala desa, ketua adat lah di sana ya, gitu, desa, bapak desanya di sana. Nah, kemudian di situ aku resah sih, ini kita tanda kutip di negara kita mempromosikan wisata, tapi sebenarnya ini keuntungannya untuk siapa gitu, karena banyak sekali kesenjangan yang ada di sana. Nah, sejak itu dan juga aku tahu banyak kasus perkawinan anak karena di sana aku diceritain, kemudian aku ke sana, kemudian aku berpikir aku harus, maksudnya mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan, sampai akhirnya tahun berikutnya aku ditelepon temen aku, ada ibu muda datang ke temen aku dokter, kemudian dia membawa anaknya yang sudah sakit, kemudian anaknya meninggal dan ibu itu diam saja gitu. Ternyata memang dia sudah punya anak lainnya dan mungkin dia shock dan terus dia usianya masih sangat muda. Akhirnya aku bikin gerakan Aku Berdaya tanpa afiliasi apapun. Benar-benar aku sama teman aku berdua di sana, kami itu banyak pertanyaannya karena dianggap ini anak muda berdua waktu itu aku dari Jakarta sendirian, teman aku udah di NTT. Tantangannya itu seperti ini, kamu bawa dana dari siapa? Kamu disponsori siapa? Padahal kami tanpa afiliasi apapun. Kayak gitu. Jadi ada kecurigaan-kecurigaan. Akhirnya yang dilakukan apa? Ya udah kami nongkrong sama orang-orang di sana. Kami ikut di kesehariannya. Karena menurut aku, there is no such expert ya. Menurut aku, orang yang paling tahu kondisinya adalah orang di komunitas itu sendiri. Yang bisa kita lakukan, kita cuman kayak mengajak mereka untuk merefleksikan, kita nge-fasil ya mungkin facilitate, dan mungkin apa yang bisa kita bantu. Itu, jadi tadi aku bilang kayak soal tantangan, soal identitas kita, soal interseksionalitas, dan soal bagaimana ketika kita berasal dari luar komunitas tersebut, dan menurut aku beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk bisa lebih mendengarkan, active listening ya, bukan cuma dengerin aja. Kemudian habis itu ya itu tadi untuk melibatkan masyarakat yang ada di komunitas itu sendiri sih gitu. Dan perlu banyak narasi ya untuk mengcounter narasi yang negatif itu, termasuk yang kalau misalnya terkait perkawinan anak mungkin juga terkait narasi nilai-nilai yang menjadi miskonsepsi ya, yang dijadikan justifikasi terhadap praktik-praktik berbahaya, itu yang perlu kita address juga. Caranya, aku yakin teman-teman muda sangat kreatif untuk itu. Kita melakukan banyak hal dan melihat anak muda sangat kreatif membawa isu ini. Jadi, thank you, good job untuk teman-teman semuanya. Thank you so much Kak Rani atas sharing-sharingnya, salut banget sama cerita-cerita kakak dan semua pengalaman dan sharing yang kakak kasih. Thank you banget. Nanti kita lanjut lagi ya Kak untuk sesi ngobrol bertiganya. Terus buat teman-teman nih masih semangat kan buat dengerin pembicaraan kita yang seru banget. Nah, kalau kalian penasaran mau nanya, disimpan dulu juga pertanyaannya. Nanti bakal ada sesi tanya jawab ya di akhir. Dan sekarang aku juga nggak bosen-bosen mau ngingetin buat teman-teman untuk yuk berdonasi untuk pendidikan saudara-saudara kita di NTT. Jika teman-teman mau berdonasi, jangan lupa untuk buka kitabisa.com/pelangi mimpi atau cek link yang di-share di kolom chat. Dan juga, nah ini, kalian bisa langsung, kalau lihat posternya, kalian bisa ambil HP kalian, terus kalian, scan QR code-nya. Langsung deh, kalian bisa terhubung ke link kitabisa.com-nya. Dan boleh donasi berapapun itu pasti berguna banget, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir harus nominalnya gede atau gimana. Yang penting niat kalian mau donasi, membantu teman-teman kita. Nah, setelah ini aku mau mengundang pembicara kita selanjutnya, yaitu Karian. Halo Karian, selamat siang.
Halo Marta dan teman-teman semuanya, selamat siang, siang Selamat menuju siang. sore ya. Iya, siang menuju sore. Halo, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman juga baik ya, dan terutama yang berpuasa juga semoga kuat ya sampai nanti buka puasa. Iya, bener banget. Dan juga lancar-lancar sampai nanti sebulan ke depan puasanya. Kalian, thank you udah mau gabung di pembicaraan kita siang hari ini. Aku mau pertama-tama sebelum kita mulai, kalian mungkin boleh kenalan sedikit nih buat teman-teman di sini. Ya, halo semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman Girl Up yang sudah mengundang saya, dan juga yang lebih penting lagi adalah bahwa kesempatan untuk diskusi pada siang hari ini juga ini kesempatan yang sebenarnya dibalut dengan donasi gitu ya untuk program teman-teman sekalian gitu untuk pendidikan anak perempuan di NTT, dan ini merupakan inisiatif yang luar biasa banget. Jadi saya ingin apresiasi banget ke teman-teman nih yang sudah sangat semangat gitu ya untuk menghadiri, berdonasi, dan juga menyelenggarakan kegiatan kali ini. Mungkin sedikit saja perkenalan teman-teman, mungkin kalau misalnya ada beberapa teman-teman di sini di ruangan juga yang mungkin sudah kenal saya, cuman sekilas mungkin saat ini saya ini bekerja sebagai peneliti dan konsultan untuk dua lembaga. Yang satu saya bekerja di Puskapa, kalau teman-teman tahu Puskapa itu Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak di UI, di Universitas Indonesia, yang kerja-kerja saya juga sebenarnya mengkaji berbagai kebijakan sosial, termasuk diantaranya kebijakan yang menyangkut terkait dengan hidup anak muda dan kelompok marginal gitu ya, terkait dengan akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dan pelindungan gitu. Dan yang kedua, saya sekarang bekerja sebagai konsultan di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebetulan banget salah satu bagian yang saya kerjakan di Kemendikbud adalah saya membantu satu tim gitu ya di Kemendikbud yang bekerja untuk membuat strategi dan program terkait dengan penghapusan, saya bisa bilang 3 dosa pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan juga tindakan intoleransi, terutama di antara siswa didik gitu. Nah, itu mungkin sekilas, cuman yang terpenting di sini adalah background saya peneliti, background saya juga konsultan, dan mungkin sebelum nanti kita diskusi, saya juga pengen menyampaikan bahwa saya sangat beruntung banget di sini bersama teman-teman, dan mungkin berbeda dengan teman-teman kebanyakan, apalagi Rani dan juga Dima gitu ya. Saya laki-laki gitu ya, dan saya berasal dari kelas ekonomi yang kelas menengah gitu ya, memiliki privilege juga untuk kuliah di dalam negeri dan di luar negeri gitu ya. Dan mungkin apa yang nanti akan saya sampaikan gitu ya dalam beberapa pertanyaan juga adalah sesuatu yang mungkin memiliki bias tertentu gitu ya, mungkin tidak relate dengan kehidupan teman-teman, dan juga mungkin bias terhadap banyak hal gitu ya, terutama ketika membicarakan pengalaman hidup perempuan. Jadi kalau misalnya nanti akan ada beberapa pernyataan saya mungkin teman-teman perlu pertentangan, feel free to do so. Oke, thank you banget Kak udah kenalan. Semoga teman-teman di sini jadi semakin akrab nih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama kalian. Aku langsung aja ya Kak nanya. Yang pertama nih, banyak banget anak muda sekarang Kak yang bingung sama masa depannya. Mungkin kayak itu adalah salah satu fase yang hampir semua anak muda tuh mengalaminya gitu. Kayak mereka mikir mau jadi apa nih nanti pas udah lulus, pas besar. Terus sebenarnya passion aku tuh apa sih? Kayak passion itu sebenarnya apa gitu kan ya. Terus juga gimana sih Kak cara memetakan passion dan membangun masa depan kita yang align gitu? Dan apakah kalau misalnya itu nanti udah align, menurut Kakak itu bakal bisa membantu kita nggak sih Kak untuk ke depannya untuk mencapai tujuan itu? Terima kasih pertanyaannya, dan ini menurut saya pertanyaan yang luar biasa, dan kita itu kadang-kadang ngerasa ya kayak follow your passion itu ibarat seperti mantra gitu ya. Jadi banyak orang percaya bahwa passion atau gairah gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya gitu ya, itu tuh sesuatu yang fix gitu, sesuatu yang tetap, dan bukan sesuatu yang mungkin bisa berubah dan perlu terus-menerus ditemukan gitu ya. Padahal sebenarnya passion itu sesuatu yang bisa jadi berubah sewaktu-waktu gitu ya. Dan apa namanya, follow your passion ini sendiri itu seakan ya, yang kalau saya tangkap di masyarakat gitu ya, seakan-akan itu kita lahir, kita sudah serta-merta mengetahui bakat dan minat kita gitu ya. Jadi menurut saya itu
narasi mengenai follow your passion itu tidak begitu tepat gitu. Tapi kalau saya bisa bicara gitu ya, saya senang tadi pertanyaannya diarahkan kepada kalau kita itu perlu untuk menjelajahi minat kita, menjelajahi passion kita gitu ya. Karena pemikiran bahwa passion adalah sesuatu yang fix itu sebenarnya dapat kurang lebih kayak ngebatasin gitu ya. Kita untuk menjelajahi peluang karir atau hobi dalam hidup yang mungkin saja bisa kita kuasai gitu ya. Dan kita juga bisa aja passionate gitu terhadap sesuatu, tapi juga mungkin ke depannya tidak gitu ya. Dan itu menurut saya adalah pengalaman atau sesuatu yang sangat wajar gitu teman-teman. Dengan demikian menurut saya poin utamanya adalah kita harus terus mendorong diri kita untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin gitu ya kesempatan pengembangan diri. Dan poinnya sebenarnya menurut saya bukan berarti kita harus sukses gitu ya terhadap semua hal yang kita ingin temukan gitu ya. Tapi menurut saya itu kita harus benar-benar merefleksikannya ke diri kita dan kita bertanya ke diri kita gitu ya, apakah kita pertama suka melakukan hal tersebut, dan yang kedua kita kira-kira punya pandangan terhadap tujuan nggak ya, jangka panjang ataupun jangka pendek gitu ya terkait dengan hal yang kita sukai tersebut. Dan yang ketiga nih yang menurut saya paling penting gitu ya terkait dengan passion ini adalah apakah kita sebenarnya itu punya sumber daya dan sistem pendukung yang baik gitu ya, yang memadai agar kita sebenarnya tuh bisa mengembangkan pengetahuan kita, kemampuan kita gitu ya, untuk mencapai tujuan tadi gitu ya, untuk melakukan passion kita gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat juga sebenarnya nih ya teman-teman, nggak semua orang memiliki sumber daya dan sistem pendukung yang memadai gitu ya, untuk menggunakan passion-nya itu sebagai karir atau sebagai profesi jangka panjang gitu ya. Kita tahu bahwa banyak orang itu masih memiliki, saya bisa bilangnya kalau dalam bahasa peneliti gitu ya, saya bisa bilangnya adalah bentuk-bentuk kerentanan gitu ya, yang lebih dibandingkan yang lain gitu ya. Sehingga mereka mungkin memiliki kesempatan hidup atau kualitas hidup yang berbeda dengan yang lain. Nah, kondisi kerentanan ini, kalau dalam banyak studi nih ya, kalau saya bisa rangkum gitu ya, kesempatan hidup orang-orang, kualitas hidup orang-orang itu dipengaruhi oleh 3 faktor gitu ya. Yang pertama adalah kemiskinan dan keterpencilan gitu ya. Dan yang kedua adalah apakah individu tersebut rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi sosial gitu ya. Dan yang ketiga itu apakah individu tersebut itu mudah atau tidak, tersisih atau tidak gitu ya terhadap layanan-layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan gitu ya, yang dapat menentukan kualitas hidup mereka jangka panjang. Dan meskipun ya kita misalnya nih ya, let's say ketika kita menyadari bahwa kita nggak punya kok kondisi-kondisi rentan tadi gitu ya, tapi kita tahu bahwa sebenarnya realita hidup itu sangat kompleks gitu ya, hidup itu berat gitu ya teman-teman. Jadi bisa jadi apapun yang kita lakukan dalam follow your passion ini mungkin juga akan terkendala gitu ya. Jadi bisa jadi kita menyukai hal-hal yang saat ini kita lakukan, tapi dalam kedepannya kita menghadapi berbagai masalah gitu ya yang bisa menghambat keterampilan, kesabaran gitu ya kita dalam melakukan hal tersebut. Jadi pada akhirnya passion itu tidak cukup gitu ya, tapi passion itu juga perlu diimbangi dengan keterampilan, kesabaran, dan sikap welas asih gitu ya, atau self care kepada diri kita sendiri dan dukungan dari orang-orang lain gitu ya. Jadi menurut saya kita juga harus ini nih teman-teman, kita harus mencoba untuk memaksimalkan kesempatan yang ada sembari kita muda gitu ya, dan untuk mengeksplorasi banyak hal yang kita suka gitu ya, yang mana itu adalah sebuah passion gitu ya. Tapi passion itu perlu dipahami sebagai sesuatu yang didorong oleh energi dan emosi gitu ya. Dan passion juga perlu diimbangi dengan purpose atau tujuan. Jadi tujuan adalah sesuatu kan yang lebih didorong oleh reasoning gitu ya. Cara kita untuk mencari alasan gitu ya, kenapa kita melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi itu juga perlu diimbangi. Dan yang terakhir, kita juga perlu cara berpikir yang lebih realistis gitu ya, untuk memandang masa depan kita. Dalam ketika kita mengetahui passion kita apa, ketika kita mencoba untuk memetakan tujuan dari passion kita tersebut, apakah itu hanya sekedar hobi, apakah ingin kita seriuskan gitu ya. Dan yang terakhir, kita perlu sebenarnya untuk bertanya ke diri kita sendiri, dari mana ya kita bisa memulai hal tersebut gitu ya. Hal pertama apa yang bisa kita lakukan, dan juga sebenarnya
kira-kira bagaimana kita memastikan apa yang kita lakukan ini bisa kita lakukan dalam jangka panjang, dan kemudian apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar kita dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama gitu ya dalam menjalankan apa yang kita suka. Gitu ya. Tadi mengingat hal tadi ya bahwa hidup itu roller coaster gitu ya, nggak mungkin sesuatu bisa terjadi sewaktu-waktu dan kita membutuhkan kesabaran dan kemampuan yang lebih dalam menangani tadi ya tantangan-tantangan yang ada. Ya, gitu. Kurang lebih sih menurutku dari terkait dengan pertanyaan itu sih Marta. Oke, thank you banget, ini insight-nya sangat menarik. Yang sangat perlu kita dengar adalah passion itu adalah sesuatu yang bisa berubah, jadi nggak bukan sesuatu yang apa ya, tujuan akhir lah intinya gitu ya Kak. Itu kayak mumpung kita masih muda, jadi kita harus explore sebanyak-banyaknya biar kita benar-benar tahu nih apa yang kita pengen dalam hidup, apa passion kita sebenarnya, yang mana yang hobi, mana yang pengen kita kejar beneran jadi karir gitu. Kalau aku sih tadi nangkepnya gitu dari penjelasan kalian sangat insightful. Terus Kak, aku mau nanya, seperti yang aku tanya ke Kak Rani dan Kak Dima juga sih, menurut Kakak, bagaimana kondisi pemberdayaan anak muda saat ini di mata Kakak yang juga kan Kakak seperti yang kita tahu berkecimpung juga di organisasi yang kepemudaan, dan juga apakah menurut Kakak anak-anak Indonesia ini sekarang khususnya generasi muda itu sudah peduli dengan isu-isu sosial gitu Kak? Nah, sebenarnya untuk menjawab itu nih, Marta, aku ingin coba dong ngetes gitu ya ke teman-teman. Teman-teman bisa kasih reactions gitu ya, apapun reactionnya terserah. Siapa di antara teman-teman di sini yang bergabung atau berafiliasi dengan komunitas atau organisasi? Ada nggak? Bisa kasih reaction, apapun, bisa jempol, bisa tepuk tangan. Ayo nih teman-teman, siapa yang selama ini teman-teman yang di sini yang ikut join ke organisasi tertentu, boleh kasih di kolom chat bilang aku, atau kirim stiker reaction jempol. Nah itu ada, udah ada beberapa nih, 3 orang Kak, udah ada. Oh terus ada Kak Rani, ada yang mau lama. Terus juga, oh udah 5, bertambah terus di chat sih Kak, banyak nih. Aku lihat, Ya, ya. thank you loh. Jadi intinya tadi ya menurut saya kalau ngeliat dari beberapa teman-teman aja itu udah menunjukkan bahwa anak-anak muda itu peduli kok gitu ya terhadap isu-isu sosial yang ada gitu ya. Tapi kalau misalnya saya boleh sedikit sharing gitu ya, dari kacamata saya sebagai peneliti kebijakan terkait dengan gerakan kepemudaan di Indonesia, saya bisa bilang bahwa gerakan anak muda gitu ya, gerakan kepemudaan itu luar biasa banget Marta. Apalagi kalau kita ngomongin sejarah gitu ya, kita tahu bahwa banyak momentum-momentum sejarah kita itu yang digerakkan oleh anak muda. Tapi masalahnya itu justru bukan terletak pada anak mudanya sendiri menurut saya, tapi justru masyarakat ataupun pemerintah gitu ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, sumber daya gitu ya, yang kadang menganggap bahwa suara dan peran anak muda itu kurang penting gitu ya di masyarakat. Nah, dari situ saya ingin sedikit sharing gitu ya terkait dengan apa yang saya pikirkan terkait dengan gerakan anak muda di Indonesia gitu ya. Dan gerakan anak muda itu selalu menarik menurut saya. Karena saya selalu percaya gini teman-teman, saya selalu percaya bahwa anak muda itu memiliki agensi gitu ya. Kalau teman-teman tahu konsep agensi gitu ya. Agensi itu adalah daya diri. Dan daya diri ini menyesuaikan dengan kapasitas yang kian berkembang dan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa anak muda itu berdaya nggak sih? Saya percaya bahwa di dalam diri masing-masing kita gitu ya, punya kekuatan, tapi kekuatan itu tergantung bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita itu mendorong atau justru melemahkan peran kita tersebut gitu di masyarakat gitu ya. Bakat kita tersebut, minat kita tersebut, kekuatan diri kita tersebut gitu ya. Dan saya percaya bahwa anak muda ini bukan individu yang pasif, bukan subjek yang pasif gitu ya. Mereka memiliki pendapat, menerima dan menentang bahkan kondisi sosial, politik di sekitar gitu ya. Mereka jadi netizen yang kira-kira reaktif terhadap isu-isu terkini gitu ya di media sosial gitu ya. Jadi dalam level apapun kita memiliki kekuatan gitu ya. Tapi masalahnya tuh nggak banyak orang-orang yang percaya terhadap hal ini gitu ya. Karena gini, saya kasih contohnya, anak muda itu sering dilihat sebagai individu yang nggak tahu apa-apa, nggak memiliki kemampuan atau kapasitas gitu ya untuk mengubah nasib diri mereka sendiri, apalagi nasib orang-orang sekitar gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngomongin tentang stereotip tentang
generasi gitu ya yang sering dilekatkan sama anak muda gitu ya, dan apa namanya seperti generasi milenial, generasi Z atau apapun gitu ya, yang muda ini sering dipandang sebagai generasi yang menginginkan sesuatu yang instan, yang apatis, mudah bosan, manja, apalagi banyak gitu ya. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa kalau kita ngelihat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, ada narasi-narasi hal-hal yang sering hilang gitu ketika kita ngomongin tentang gerakan anak muda gitu ya, tentang anak muda gitu ya, terutama kalau dilekatkan dengan tadi generasi milenial, generasi Z gitu ya. Misalnya ada dari sekeliling kita nih yang gadget savvy gitu ya. Tapi juga sebenarnya ada yang tidak mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak muda yang peduli terhadap situasi sosial politik di sekitarnya, berpikir kritis, peduli terhadap perawatan diri sendiri, self-care, ataupun perawatan teman-teman yang lain, ataupun perawatan terhadap lingkungan hidup. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa anak muda itu beragam. Dan berbagai tadi ya, berbagai momentum sejarah itu menunjukkan bahwa anak muda itu bukan individu yang pasif gitu ya. Sumpah Pemuda 1928, Reformasi di 98 gitu ya, digerakkan sama anak muda. Dan sekarang kita banyak melihat anak muda yang berkecimpung di komunitas atau di organisasi, dan mereka memobilisasi teman-temannya gitu ya untuk memperjuangkan keadilan. Nah, saat ini juga yang Dimas sampaikan tadi terkait dengan SDGs gitu ya, bahwa pemerintah juga cukup peduli gitu ya terhadap kondisi kaum muda gitu ya, anak muda. Kita mengalami apa yang kita sebut sebagai bonus demografi gitu ya. Jadi jumlah penduduk usia muda itu banyak banget gitu ya, sampai kurang lebih nanti tahun 2040 gitu ya ke depannya. Dan ini memberikan kesempatan gitu ya, window of opportunities gitu ya, bagi suatu negara itu bisa lebih maju gitu ya. Nah, tapi ide-ide yang sering muncul terkait dengan bonus demografi ini adalah bahwa seiring dengan investasi yang diberikan kepada anak muda gitu ya, idealnya negara itu meraup sesuatu gitu ya. Dan jargon-jargon di sini juga ada nih, kayak anak muda harapan bangsa, aset pembangunan, mengabdi kepada negara, gitu itu kan lekat banget ya sama semangat ini kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi tapi di sisi lain nih kita memang tahu bahwa anak muda itu punya banyak potensial gitu ya. Kebijakan itu udah mengarah ke kehidupan anak muda. Cuman kita juga harus tetap mengingat ke diri kita bahwa kaum muda adalah suatu kelompok yang heterogen, teman-teman. Dan apa namanya, kita juga harus mengakui bahwa sebagian kaum muda yang mungkin ada di dalam webinar hari ini dan mungkin juga tidak ada di webinar hari ini gitu ya, mengalami ketimpangan yang beragam gitu ya. Terkait tadi ya, kesempatan hidup, akses terhadap pelayanan gitu ya, diskriminasi, penyisihan sosial gitu ya. Dan ruang kesempatan terkait dengan gerakan anak muda itu tuh seringkali gitu ya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang privilege seperti saya gitu ya. Privilege seperti mungkin kelas menengah gitu ya, yang mungkin dapat mengabaikan fakta bahwa sebenarnya anak muda itu beragam dan kebutuhan anak muda itu beragam gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang partisipasi dalam pembangunan gitu. Seorang teman nih di satu komunitas tuh pernah bilang ke saya gitu ya, dalam pengalamannya terlibat di program pembangunan anak muda gitu ya, yang bilang bahwa partisipasi anak muda gitu ya, ruang partisipasi anak dan kaum muda dalam pembangunan itu masih eksklusif gitu ya, terutama untuk anak-anak yang dianggap anak-anak baik-baik, ya nggak sih teman-teman? Jadi kayak kalau ngomongin tentang gerakan anak muda, organisasi anak muda, inisiatif anak muda, apalagi yang diinisiasi pemerintah, itu selalu melihatnya adalah anak-anak muda yang berprestasi, yang baik-baik, dalam tanda kutip, yang melalui kacamata orang dewasa gitu ya. Dan mereka yang kritis di luar sana, yang mungkin berada di kelas ekonomi yang berbeda dengan kita, itu memiliki kesempatan yang lebih rendah gitu ya, lebih sedikit maaf, terkait dengan partisipasi gitu ya. Jadi saya ngerasa bahwa saya senang sekali teman-teman bisa yang hadir di sini itu terafiliasi atau bergabung dalam organisasi, dan mungkin refleksi saya gitu ya dalam kajian-kajian kepemudaan tadi melihat situasi yang ada, saya ingin teman-teman itu mendorong 4 hal. Pesan saya nih ke teman-teman gitu ya, mendorong 4 hal. Yang pertama itu, kita sebagai anak muda itu dan anak muda terutama yang berafiliasi di organisasi atau komunitas, kita itu perlu terus-menerus mengkritisi siapa sebenarnya anak muda yang tergabung dalam gerakan anak muda, termasuk organisasi yang teman-teman geluti saat ini,
siapa yang saat ini dilibatkan dan siapa saat ini yang belum dilibatkan gitu. Saat bertemu dengan kelompok atau organisasi atau gerakan anak muda yang mewakili dirinya gerakan anak muda, organisasi anak muda, tanyakan siapa persisnya anak muda yang terwakili dalam kelompok tersebut. Dorong mereka untuk jujur gitu terhadap gerakan atau visinya sendiri sebagai organisasi. Masalah sering muncul ketika mereka mengakui gitu ya bahwa oh mereka mewakili anak muda, padahal mereka hanya mewakili sebagian kecil kelompok tertentu gitu ya. Banyak organisasi atau komunitas yang anggotanya itu latar belakangnya tertentu gitu ya. Dan pastikan organisasi kamu itu punya mekanisme untuk melibatkan anak muda secara bermakna dan beragam dari latar belakang yang beragam gitu ya. Terutama untuk mereka yang memiliki sedikit kesempatan. Dan yang kedua, mendobrak norma menurut saya. Jadi berangkat dari tadi ya label, stigma terhadap anak muda sebagai sumber masalah, bagian dari masalah, apatis, pasif, konsumen produk dan segala macam gitu ya. Narasi-narasi yang tunggal dan berbahaya terkait dengan anak muda gitu ya. Kamu bisa mendobrak stereotip ini melalui pesan advokasi, kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan gitu. Jadi tiap kali teman-teman mau melakukan kegiatan sesuatu, ingat bahwa kita bertujuan untuk mendobrak tadi ya stereotip-stereotip yang ada terkait dengan anak-anak muda yang banyak dipandang sebagai tadi ya yang pasif, apatis dan segala macam. Dan yang ketiga, pahami hak. Menurut saya partisipasi masyarakat, partisipasi anak muda itu adalah bagian dari pemenuhan hak-hak kamu, hak-hak kita sebagai warga negara gitu ya. Sayangnya banyak anak muda yang tidak paham tentang hal ini dan kemudian ketika mengalami perlakuan yang buruk dari orang dewasa gitu ya, kita serta-merta hanya menerima ini sebagai nasib kita gitu. Karena kita adalah anak muda yang mungkin masih dipandang remeh di masyarakat. Dan yang terakhir menurut saya adalah sebagai penutup nih, mohon maaf saya agak panjang, berani klaim ruang dan sumber daya di sekitar kita. Gitu. Jadi untuk organisasi anak atau kaum muda gitu ya, untuk dapat bertahan, bekali diri kamu dengan informasi dan kemampuan untuk kamu itu untuk mengakses sumber daya yang lebih gitu ya, untuk mengelola organisasi atau inisiatif kamu untuk jangka panjang. Jangan sungkan untuk minta bantuan untuk dari organisasi-organisasi yang mungkin lebih besar, orang-orang dewasa tadi yang menyebutkan tentang mentor gitu ya, untuk membantu teman-teman agar dapat mengklaim sumber daya yang memang seharusnya untuk pemberdayaan anak muda gitu, dan termasuk teman-teman. Itu sih kurang lebih. Mohon maaf nih saya panjang banget gitu karena banyak banget yang ingin saya sampaikan. Gak apa-apa banget, kita malah enjoy banget, kayak super seru, super insightful banget, Kak. Thank you buat sharing-sharingnya. Terus sekarang aku ada pertanyaan lagi, Kak. Boleh dijelasin nggak, Kak? Kakak kan sekarang sebagai seorang laki-laki, gimana sih menurut Kakak generasi muda saat ini untuk bisa menyadari, memetakan, dan mengurangi isu-isu yang masih kita hadapi gitu ya, seperti toxic masculinity, patriarki, baik yang itu mereka sadar maupun tidak sadar ya, dan juga ada gender roles dan lain sebagainya untuk kita bisa membangun masa depan yang lebih setara dan inklusif serta interseksional. Ini boleh dijelasin secara singkat aja, Kak? Ya, oke. Pertanyaan yang sangat penting banget dan saya mendorong teman-teman peserta laki-laki di sini ataupun teman-teman perempuan yang banyak ditanya gitu ya sama laki-laki kalau misalnya laki-laki itu pengen ikut memperjuangkan kesetaraan gender itu gimana sih gitu ya. Saya selalu mengingatkan diri saya terhadap 4 hal setidaknya ya. Yang pertama itu saya terus-menerus mencoba untuk mengidentifikasi dan mengakui privilege dan keistimewaan khusus yang dimiliki oleh saya sebagai laki-laki. Jadi dari sini sebisa mungkin laki-laki itu mengidentifikasi gitu ya dan mengungkapkan kemungkinan terhadap bias ataupun hal-hal yang terkait dengan kehidupan ketika kita membicarakan tentang kehidupan pengalaman perempuan gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk mengakui posisi kita di masyarakat bahwa laki-laki adalah kelompok yang memiliki keistimewaan yang lebih di banyak hal gitu dibandingkan perempuan. Menurut saya itu terpenting. Jadi menyadari bahwa kita kelompok yang lebih dominan, kita kelompok yang masih memiliki banyak kuasa gitu ya, dan kita kelompok yang saat ini unfortunately gitu ya, masih banyak menjadi pelaku gitu ya, banyak kekerasan dan segala macam gitu ya. Aku itu. Dan yang kedua adalah kita harus sebagai laki-laki harus siap bersedia untuk berbagi kuasa, berbagi power gitu ya. Kita perlu paham bahwa kesempatan hidup tadi ya berkali-kali saya sebutkan,
kesempatan hidup, apakah kesempatan itu baik atau tidak terhadap masa depan kita itu berbeda gitu ya. Dan berbagai kelompok memiliki hambatan dan kerentanan yang lebih gitu ya. Perempuan memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan yang laki-laki, unfortunately, gitu, dalam narasi yang lebih umum gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam tadi ya tenaga kerjaan dan segala macam gitu ya. Jadi ketika mendapatkan kesempatan, ketika laki-laki mendapatkan kesempatan gitu ya, tanyakan ke diri sendiri gitu. Saya selalu mencoba untuk tanyakan ke diri sendiri, apakah kesempatan yang saya dapatkan ini tuh serta-merta hanya karena kerja keras dan bakat saya dan pendidikan saya, atau ini juga kesempatan yang saya dapatkan itu juga tidak equal gitu ya, dialami atau didapatkan oleh orang yang lain. Apakah kelompok-kelompok individu lain gitu ya di masyarakat, khususnya perempuan, memiliki hambatan yang lebih besar untuk mencapai apa yang saya capai sekarang? Gitu. Jadi kita harus terus-menerus gitu ya merefleksikan, bertanya kepada diri kita ketika kita mendapatkan kesempatan gitu ya, dan sebisa mungkin untuk membagikannya kepada perempuan atau kelompok marginal yang lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk mendukung perempuan sebagai pemimpin. Ini yang penting. Karena laki-laki harus sadar posisi kita dalam ruang untuk mendukung kesetaraan gender ini. Jangan sampai laki-laki yang mungkin niatnya baik gitu ya untuk memperjuangkan kesetaraan gender justru membuat perempuannya disempowered gitu ya, karena ruangnya itu lebih banyak dimiliki oleh laki-laki gitu ya. Jadi pass the mic gitu. Kalau ada ruang-ruang kesempatan untuk perempuan lebih banyak berbicara mengenai pengalaman dan kehidupan mereka, berikan ruang itu, berikan kesempatan itu dibandingkan laki-laki yang memang harusnya untuk menyuarakan pendapatnya gitu ya, untuk mewakili perempuan apalagi gitu ya. Jadi jangan sampai justru pengennya mendorong pemberdayaan, tapi justru disempowering perempuan itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir, yang ini yang penting adalah kerja-kerja laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender itu tidak cukup hanya dalam ranah mendorong teman-teman perempuan untuk tadi ya, kalau ngomonginnya kan narasi yang paling umum, bentuk yang paling umum adalah laki-laki gabung di organisasi perempuan, terus mingle-nya sama perempuan, terus mendorong perempuan untuk banyak hal gitu ya. Nggak cukup, karena masalahnya itu banyak di laki-laki gitu. Jadi ajak laki-laki untuk mereka sadar bahwa mereka adalah pelaku dari banyak bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender di masyarakat dan bagaimana ketidaksetaraan gender itu juga berpengaruh kepada diri mereka gitu ya. Kalau ngomongin apalagi kalau ngomongin pengalaman hidup sebagai laki-laki gitu ya, yang banyak sekali norma-norma yang mengelilingi saya sebagai laki-laki yang justru juga berbahaya, yang juga terkait dengan ketidaksetaraan gender gitu ya. Seperti laki-laki memang harus terus-menerus untuk kuat, tegar, dan segala macam. Sebenarnya itu kan sesuatu yang merugikan laki-laki juga. Jadi kesetaraan gender juga perlu diarahkan untuk tadi, untuk mendorong sesama laki-laki untuk ikut untuk melawan patriarki. Itu sih 4 hal menurut saya. Ini keren banget Kak, jawabannya benar-benar apa ya, pelajaran buat kita, khususnya bagi para peserta di sini yang laki-laki gitu, dan nggak juga cuma buat yang laki-laki, tapi buat teman-teman perempuan yang bisa untuk mengedukasi teman-teman lakinya gitu juga ya. Thank you banget Kak, ini diskusi yang sangat menarik dan teman-teman ini kita udah lengkap banget nih, kita udah dengerin ya dari 3 pembicara di siang hari ini dan aku yakin teman-teman di sini pasti udah pada pengen tanya-tanya nih sama kakak-kakak di sini. Tapi sebelum kakak kalian nanya, aku mau nanya dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Sebenarnya thank you banget kalian atas penjelasannya dan atas sharingnya. Nah, aku bakal sebelum aku nanya, aku juga mau nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman di sini yang mau berbagi donasi, jangan lupa untuk klik di kitabisa.com/pelangi mimpi atau bisa langsung scan di QR code yang tertera di screen ini. Nah, kalian bisa langsung donasi melalui kitabisa.com untuk teman-teman kita yang ada di NTT, yaitu untuk memberikan beasiswa kepada mereka agar bisa bersekolah. Flores. Gitu ya teman-teman. Dan sekarang sudah jangan lupa untuk share donasinya. Sekarang aku mau langsung pertanyaan ke 3 kakak-kakak, Kak Dima, Kak Rani, dan Kak Rian. Yang pertama, aku mau nanya, bagaimana peran kesetaraan gender dalam pembangunan generasi mendatang oleh anak-anak muda supaya bisa menjadi masa depan yang lebih baik. Nah, ini mungkin aku mau dengar jawaban singkatnya dari Kak Dima dulu.
Oh ya, ini kayak mirip sama pertanyaan yang awal tadi ya. Tapi kalau dari aku sih mungkin karena anak muda tuh mungkin setelah belajar, setelah banyak mendengarkan orang tadi seperti saran dari Kak Rani dan Kak Rian untuk mendengar lagi, mengetahui lagi biasnya dari diri sendiri, mereka tuh anak muda lebih mudah untuk belajar menjadi lebih baik gitu daripada orang dewasa kalau menurut aku. Jadi menurut aku, jadi pada kesetaraan gender jadinya untuk apa tadi perkembangan anak muda itu sendiri adalah dengan kita semua percaya atas kesetaraan gender, jadinya anak-anak muda bisa berperan besar nanti saat mereka sudah menginjak dewasa. Jadi setelah sudah mulai berkarir, mereka tuh akan menularkan ke sekitarnya bahwa paham nilai-nilai mengenai kesetaraan gender itu yang baik itu seperti apa gitu. Jadi bisa membantu lingkungannya juga karena menurut saya tuh kebaikan seperti kesetaraan gender kayak apa itu sangat menular gitu loh. Jadi positivity itu menular. Jadi makanya bagus banget kalau misalnya anak-anak muda sekarang yang sudah banyak belajar, cerita deh ke teman-temannya gitu. Cerita ke sekitarnya dulu gitu. Cerita ke keluarganya dulu. Perubahan itu bisa dimulai dari diri sendiri dan juga dari komunitas dulu gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, tapi itu sih besar banget menurut aku perannya di situ. Oke, thank you banget Kak Dima. Sekarang kalau dari Kak Rani, gimana Kak? Iya, sebenarnya aku tertarik dengan tergelitik sih dengan yang tadi Rian bilang soal pemuda harapan bangsa gitu ya. Sering banget kita dengar hal-hal kayak gini seolah-olah anak muda dan anak-anak itu investasi untuk masa depan gitu. Dipersiapkan untuk masa depan padahal yang merusak sekarang gitu. Jadi nanti kita yang memperbaiki gitu. Seolah-olah kayak gitu ya. Nah, padahal teman-teman kita mungkin bisa kita perbaiki pikiran semacam ini bahwa sebenarnya kita tuh bisa melakukan itu sekarang. Jadi soal janji-janji nanti anak muda disiapkan untuk masa depan. Well, now kita udah lihat loh banyak sekali anak muda yang bisa melakukan perubahan dari ranah terkecil, mulai start from yourself sampai lingkungan yang lebih luas. Dan aku yakin justru metode yang kita punya sebagai anak muda itu justru lebih kreatif dan itu lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dulu istilah pembangunan itu tampak sesuatu yang sangat besar, sebenarnya itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Memang kita ada sistem, kita ada kebijakan, tapi yuk kita bisa loh kita lakukan ini. Dan tadi kayak kata Dima, misalnya butuh teman ya untuk belajar, mentor itu bisa dari siapapun, bahkan dari sesama teman kita sendiri. Jadi find your own peer untuk teman-teman yang sama-sama bergerak, expand your network, kemudian kita gerak sama-sama. Itu aja. Oke deh, thank you banget Kak Rani. Kalau dari Kak Rian, mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, wah jawabannya menarik semua dan pertanyaan juga sangat menarik menurut saya. Mungkin saya ingin menambahin aja gitu ya dan menekankan bahwa kerja-kerja untuk melakukan pemberdayaan, mendorong keadilan gitu ya, yang mungkin adalah kerja-kerja yang sebenarnya sifatnya jangka panjang, tidak bisa sesuatu yang kita dapatkan secara instan gitu ya. Itu membutuhkan waktu yang mungkin panjang, mungkin generasi ke generasi gitu ya untuk benar-benar kita berada di masyarakat yang memang mungkin sangat-sangat setara gitu ya dan membutuhkan tenaga, dukungan dan komitmen jangka panjang gitu ya. Jadi dengan demikian kita butuh lebih banyak pendukung nih, kita lebih butuh banyak tadi ya sense of sisterhood gitu ya, sense of allyship gitu ya, terutama untuk keterlibatanku sebagai laki-laki gitu ya. Dan kita harus terus-menerus untuk bergerak ke arah situ gitu ya. Tadi kalau dari pesannya dari Dima kan yang kayak kenapa sih banyak misalnya dan Rani juga tadi sempat bilang kenapa sih banyak misalnya perempuan-perempuan yang justru juga menyikut perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Sama misalnya ketika ada laki-laki yang bergabung ke gerakan kesetaraan gender tapi justru dia yang merebut ruang perempuan segala macam gitu ya. Jadi arah untuk membangun untuk benar-benar mempersiapkan gerakan yang solid, gerakan yang kuat untuk tadi ya menentang hal-hal yang sebenarnya juga sangat-sangat kuat gitu di sekitar kita, kita perlu amunisi yang kuat juga gitu dan amunisinya itu menurut saya adalah tadi kita butuh lebih banyak pendukung, kita butuh sisterhood, kita butuh allyship
dan tadi kita butuh sumber daya yang lebih besar gitu ya untuk melakukan hak kerja-kerja yang kita lakukan gitu ya. Dan ini nggak serta-merta ini harus diwujudkan dengan misalnya teman-teman harus, oh kalau kayak gitu berarti kerja kesetaraan gender itu harus melalui NGO. Jadi kita harus bergabung di komunitas, di organisasi, di LSM gitu ya, apa namanya, jadi peneliti, jadi NGO workers, enggak gitu. Itu bisa dilakukan misalnya di banyak sektor di sekitar teman-teman, apa yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman ingin misalnya punya startup, teman-teman bisa misalnya mengaplikasikan misalnya prinsip-prinsip kerja yang setara gitu ya dalam perusahaan teman-teman. Kalau teman-teman pengen punya komunitas atau hobi menggambar gitu ya, pastikan kemudian teman-teman juga misalnya melibatkan misalnya perempuan-perempuan yang mungkin tidak memiliki akses yang banyak gitu ya, untuk juga bergabung dalam komunitas tersebut misalnya gitu. Jadi menurut saya ini kerjaan jangka panjang. Kita perlu memiliki cara-cara yang kreatif gitu ya untuk kita terus bisa berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga ingat untuk self care. Dan self care itu juga tidak akan efektif jika tidak ada mekanisme collective care gitu. Jadi kita perlu sadar bahwa kadang-kadang mungkin kita drain, kita capek mengerjakan apa yang kita lakukan terkait dengan kesetaraan gender, dan dengan demikian tadi dengan allyship, sisterhood gitu ya, orang-orang yang lain itu juga justru berusaha untuk mendukung satu sama lainnya gitu ya, untuk kita bisa tetap bertahan untuk pekerjaan jangka panjang ini. Wah, keren banget. Thank you banget Kak Rian atas jawabannya. Thank you banget Kak Dima juga dan Kak Rani tadi jawabannya. Dan sekarang sebelum ke Q&A sama peserta di sini, dan aku ada pertanyaan lagi, last but not least, sekalian closing statement. All in all Kak, aku mau nanya, bagaimana anak muda dapat berkontribusi secara langsung untuk membangun masa depan yang lebih baik, equal, inklusif, dan juga interseksional? Boleh siapa dulu yang jawab? Kak Dima, Kak Rani, atau Kak Rian? Kayak ini juga mirip sama sebelumnya ya, I think. Atau closing Gimana statement-nya Dimas sama mungkin? Rian? Ya, boleh. Sebelum kita ke Q&A, ada closing statement dulu mungkin terkait isu ini, terkait masalah ini. Ya, mungkin kalau dari aku singkatnya tadi seperti 4 hal yang aku pesankan ke teman-teman yang terlibat dalam komunitas atau organisasi anak muda ya. Menurut saya hal yang terpenting adalah kita mencoba, kalau misalnya ini narasinya adalah mulai dari diri kita dan komunitas terkecil kita dulu gitu ya, kita harus merefleksi gitu ya, siapa yang ada di dalam kelompok atau organisasi kita, siapa yang tidak terwakili, kenapa mereka belum terwakili, dan apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat organisasi atau komunitas yang kita lakukan itu juga lebih beragam gitu ya. Karena tadi anak muda, perempuan terutama itu juga kelompok yang heterogen, jadi dia bukan kelompok yang homogen gitu ya. Jadi coba untuk misalnya teman-teman girl up gitu ya, mungkin kalau misalnya saat ini merasa bahwa kita banyak terkonsentrasi misalnya apa namanya anggota-anggota kita itu di wilayah perkotaan misalnya. Think about ways that you can do untuk melibatkan misalnya anak-anak muda misalnya yang bukan dari wilayah perkotaan gitu. Mungkin itu bukan sesuatu yang bisa teman-teman lakukan sekarang, tapi sesuatu yang teman-teman harus terus terefleksi dalam kerja teman-teman gitu ya. Karena being intersectional means teman-teman tadi harus self reflect dulu apa yang terjadi di organisasi teman-teman dan apa yang dapat dilakukan untuk membuat itu lebih baik gitu ya. Itu mungkin. Oke, thank you Kak Rian. Mungkin kalau dari Kak Dima atau Kak Rani ada yang mau nambahin lagi? Sebelum kita ke Q&A sama teman-teman di sini. Ya, mungkin nambahin sedikit ya dari Rian. Jadi kita mungkin baiknya tidak terkotak-kotak di antara perempuan laki-laki saja. Dan juga tidak terkotak-kotak antara anak muda dan anak-anak saja. Karena di sini perlu ada intergenerational dialogue, karena masalahnya itu gap-nya besar sekali di situ. Jadi kalau kita sering ya lihat meme ya, gimana kayak yang muda-muda juga ada ledekan soal boomers misalnya, kemudian sementara orang yang dianggap ada di era tersebut juga menyalahkan anak muda yang dianggap kurang attitude-nya dan lain sebagainya. Nah, gimana kita bisa build the bridge itu gitu.
Jadi untuk bridging the gap gitu. Jadi untuk ini mengurangi, bukan mengurangi, tapi bisa lebih mengakomodir konflik-konflik semacam ini juga. Dan yang kedua, berbicara mengenai anak perempuan atau perempuan, itu perempuan yang mana, begitu. Karena itu sangat interseksional. Jadi tadi Rian juga bilang misalnya kayak di urban atau di rural kayak gitu, mereka itu masing-masing punya vulnerability masing-masing, even ourselves gitu. Jadi mengetahui kerentanan, tapi jangan lupa, Rian tadi juga ngomongin soal agency, bahwa kita boleh melihat sesuatu itu memiliki kerentanan, tapi jangan lupa bahwa misalnya mereka pun memiliki 99% kerentanan, percayalah ada 1% agency setidaknya di situ. Nah, itu yang kita tingkatkan, karena di awal tadi aku berbicara mengenai empowerment, hati-hati ketika kita menggunakan term ini, jangan sampai kita merasa lebih superior daripada mereka. Kita harus mengakui bahwa mereka punya agency, dan yang transformatif adalah kita bergerak bersama mereka. Untuk bersama-sama kita mengidentifikasi masalah dan menciptakan solusinya, hingga akhirnya komunitas tersebut sendiri yang menentukan apa yang terbaik untuk mereka sendiri. Wah, keren banget jawabannya Kak Rani. Thank you Kak Rani. Kalau dari Kak Dima ada yang mau ditambahkan lagi Kak? Aku jujur malah belajar banyak nih dari kalian sama Karani. Aku menyimak dan mendengarkan. Tapi kalau boleh nambahin sih mungkin tadi berarti pesan final statement-nya kali ya, kayak sebenarnya apa sih yang bisa di take away gitu dari teman-teman dari webinar ini. Yang pertama adalah dengan kalian nonton webinar kayak gini nih, dengerin Karian, Karani, ini benar-benar kayak cara kalian juga sebenarnya untuk membuka perspektif kalian gitu, mengecek lagi bias kalian, mengecek lagi tadi privilege juga ya, tadi bener banget sih, karena orang dengan latar belakang yang berbeda, kita nggak bisa minta semua orang tuh being empowered gitu dengan apa stase yang sama gitu. Soalnya tadi tuh juga ada pertanyaan dari Girls Up yang lebih tentang kayak resilience gitu. Kalau menurut aku juga resilience tuh nggak cuma dari dirinya sendiri gitu. Maksudnya kalau kita kan anak muda perkotaan, kayak resilience ya kamu harus berorganisasi, misalnya kayak berkomunitas atau bikin startup atau kayak gitu kan, kayak bikin pokoknya gambaran orang tentang anak muda selalu tentang anak muda perkotaan. Padahal anak muda yang bukan di urban, yang di rural gitu, mereka punya tantangannya sendiri-sendiri juga, dan mungkin punya wisdom juga sendiri-sendiri gitu. Mereka ada loh cara buat mengatasi challenge mereka sendiri gitu. Dan makanya tadi bener sih yang kata Karian Karani, kayak bridge the gap gitu. Gimana caranya kita bridging gitu. Diskusi ini tuh jangan antara anak muda perkotaan doang nih, yuk kita libatin anak-anak yang di rural juga gitu. Karena mereka juga besar loh peranannya gitu nanti di gerakan anak muda gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you banget Terima Kak kasih. Dima. Thank you Kak Dima, Karian, Karani. Ini karena keterbatasan waktu, ini aku cuma bisa ada satu pertanyaan kebetulan ya. Ini ada, aku bacain aja di chat box, ada satu dari Beatrice. Hai Kak, aku Beatrice. Aku ingin bertanya, kadang kita pengen banget memberi sedekah untuk orang, tapi kadang-kadang suka ngerasa kita aja kurang, ngapain harus bantu orang. Nah, untuk yang seperti itu kira-kira menurut Kakak gimana? Mungkin aku mau tanya ke Kak Dima untuk jawabannya. Ya. Kak Dima dulu, baru nanti mungkin ada yang mau nambahkan. Oh ya, mungkin ini konteksnya tentang donasi ini kali ya. Kalau dari aku sendiri sih, kayak aku percaya kalau misalnya kita makin banyak berbagi sama orang lain, itu kayak akan balik lagi ke kita gitu loh, dari sisi kebaikan apapun gitu. Maksudnya meskipun mungkin bukan dalam bentuk materi lagi, tapi kamu tuh mendapat kayak jalan gitu dengan kamu berbagi gitu. Apalagi ini tadi teman-teman Grow Up udah buka donasi ya, yang tadi dengan kitabisa.com untuk anak-anak perempuan untuk sekolah di NTT ya. Lagi kan NTT baru juga kena bencana alam, kayak menurut aku, dan ini lagi bulan Ramadan juga. mungkin ada bagusnya juga buat teman-teman, kalau misalnya bersedekah itu jangan ngerasa kita punya 100 dikurangin sedekah 50 jadi tinggal 50 gitu. Malah kadang-kadang tuh sedekah tuh malah 100 dikurangin 50, nanti hasilnya malah 150 gitu loh. Itu nggak bisa dibikin matematika gitu. Jadi mungkin itu sih. Itu kayak dari pengalaman pribadiku aja sih. Maaf kalau. Ya, Menarik. silakan. Oke, thank Yang you lain. Kak Dima. Mungkin Kak Rani atau Karian ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan ini? Pertanyaan yang terakhir juga. Ya, kalau dari aku sih, kalau misalnya kita mau berbuat baik, berbuat aja gitu. Jadi bukan karena kayak teman-teman misalnya kayak aku membantu mereka untuk apa atau kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak
ya udah karena kita mau melakukan sesuatu aja, dan terus apa yang bisa kita lakukan itu nggak selalu harus dari segi uang. Jadi misalnya teman-teman sekarang belum punya uang untuk donate, mungkin bisa share loh informasinya kayak gitu. Jadi mungkin nanti ada atau teman-teman punya network yang orang-orang itu bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya kita bisa cari cara untuk melakukan itu. Itu aja sih, dan mungkin juga closing statement yang terakhir menurut aku adalah aku selalu percaya ini juga salah satu guruku yang ngajarin aku untuk nulis, maksudnya guru nulisku ya, dia bilang karya yang baik akan menemukan jalannya sendiri. Jadi just focus on your job, do the best, atau apapun yang teman-teman bisa lakukan kayak gitu, itu akan menemukan jalannya. Sounds naive, tapi selama ini itu juga yang membuka peta jalanku selama ini sih, gitu aja. Oke, thank you Kak Rani. Dari Karian, akhir. Ya, wah menarik banget pertanyaannya, dan menurut saya juga ini adalah concern atau hal yang valid ya ketika kita berdonasi. Kita juga apapun atau dalam konteks memberikan dukungan apapun tadi ya, kalau kata Kak Rani tadi kan bilang bahwa dukungan itu bisa beragam, bukan hanya terkait dengan donasi uang gitu ya. Saya rasa ini sangat valid gitu ya kalau kita ngerasa bahwa kita ngelihat diri kita ternyata kita punya misalnya ya keterbatasan finansial atau bahkan keterbatasan tenaga atau emosi gitu ya dalam melakukan kerja-kerja untuk membantu orang lain gitu ya. Menurut saya itu adalah hal yang sangat valid. Jadi jangan merasa bersalah kalau teman-teman berpikir demikian gitu ya. Dan ketika teman-teman kemudian merasa seperti itu dan merasa mungkin hal yang utama yang memang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah mungkin ya sebelum menolong orang lain adalah menolong diri kita sendiri dulu gitu ya. Dalam hal ini gitu ya, mungkin bisa juga bertanya terkait dengan kira-kira apa ya hal-hal yang bisa saya tingkatkan di diri saya agar saya bisa lebih baik dan saya lebih memiliki kemampuan yang lebih gitu ya untuk membantu orang-orang di sekitar saya gitu ya. It can be about self development tadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga, menurut saya sih, ketika teman-teman punya tujuan untuk oke, saya belajar tentang A, B, dan C, saya tergabung dalam komunitas A, B, dan C, meskipun itu bentuknya tidak memberikan tadi ya bantuan kepada orang-orang lain, tapi itu adalah cara-cara yang saya lakukan gitu ya untuk kemudian saya membantu orang-orang lain gitu ya, terutama orang-orang yang mungkin lebih mengalami kesulitan yang lebih daripada saya gitu. Jadi pesan utamanya adalah sama dengan Karani, sebenarnya bentuk-bentuk dukungan itu tidak harus berbentuk uang dan tidak harus berbentuknya sekarang gitu ya. Ingat bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang. Self development itu bisa untuk jadi sarana kita untuk bisa berdonasi atau membantu orang lain. Asal tadi channel yang kita pakai gitu ya adalah channel-channel yang memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Gitu. Thank you banget Karian. Thank you Karian, Kak Rani, dan Kak Dima buat jawabannya sekaligus closing statement-nya. Dan nggak kerasa Kak, kita waktunya udah sebenarnya udah agak lewat dikit karena pembicaraannya seru banget sama kakak-kakak. Sangat insightful banget sesinya. Aku berterima kasih banget buat waktunya Kak Dima, Kak Rani, dan Karian. Dan kalau aku boleh sedikit menyimpulkan nih dari diskusi kita yang sangat bermakna banget ya, kalau untuk aku pribadi aku kayak sangat belajar banget dari ketiga kakak-kakak yang hebat ini. Aku sangat bersyukur aku boleh menyimpulkan kalau kita sebagai generasi muda untuk menciptakan masa depan yang equal, inklusif, dan intersectional itu kita sebagai anak muda tuh punya dan bisa berperan, tapi kita harus tahu dulu nih apa sih kira-kira yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Kita bisa berperan di berbagai bidang, kayak misalnya karya di bidang research dan lain-lain. Kita bisa menjadi generasi muda yang membawa perubahan dan karya yang lebih baik, tapi kita harus sadari dulu apa yang bisa kita berikan untuk generasi muda, sebagai generasi muda apa yang bisa kita berikan untuk sesama kita gitu ya. Jadi jangan takut karena generasi muda itu adalah kalau dibilang bukan berbeban berat untuk membawa perubahan, enggak, tapi anggaplah ini sebagai kita adalah orang yang bisa membawa perubahan ke lebih baik gitu teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya punya peran yang besar, jadi marilah kita manfaatkan bersama gitu ya teman-teman. Nah, nggak kerasa kita juga udah berada di penghujung acara teman-teman. Sebelum menutup webinar ini, aku juga mau mengingatkan lagi, nggak bosan-bosannya untuk bagi teman-teman yang mau berbagi ke teman-teman kita yang ada di NTT, jangan lupa untuk donasi di kitabisa.com/pelangi mimpi. Dan ada spoiler juga, nanti
akan ada setelah acara ini bakal ada banyak banget webinar dan workshop ke depannya. Jadi jangan khawatir, masih banyak banget rangkaian kegiatan Pelangi Mimpi ke depannya yang bisa kalian ikuti, ditunggu aja informasinya. Dan sebelum kita akhiri, kita kayak kurang kalau belum foto bareng. Buat Karian, Karani, Kak Dima, marilah kita open bareng dulu, open cam, udah open cam, kita mau foto bersama. Aku sampai berlibutan nih karena masih excited energinya buat ngobrol-ngobrol, tapi karena keterbatasan waktu. Oke, aku mewakili tim Girl Up Jakarta dan seluruh peserta yang ada di sini mengucapkan terima kasih buat Karani, Kadima, dan Karian atas waktunya ya Kak. Nantinya apa namanya? Semoga kakak-kakak di sini juga apa ya, kedepannya semakin sukses dalam karirnya, dalam apapun yang dikerjakan. Dan kita berterima kasih banget atas waktunya. Semoga sukses selalu ya Kak dan sehat selalu. Jika menjalankan puasa dilancarkan sampai nanti sebulan ke depan. Nah, buat teman-teman kita sebelum foto bareng yuk, mari kita on cam dulu nih biar nanti siapa tahu ada yang mau post di Instagram. Ayo open cam semuanya. Siapin senyum paling keren. Nah, gimana nih? Udah siap ya? Oke, buat teman-teman dari Girl Up udah siap buat screenshot ya? Oke, aku boleh hitung. Senyum semua ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah cukup? Sekali lagi ya. Boleh sekali lagi Kak, gaya bebas mungkin boleh. Oke, 1, 2, 3. Thank you Kak Dima, Kak Rani, Kak Rian. Thank you banget atas waktunya. Oh ya, teman-teman di sini sekarang boleh unmute buat bilang thank you buat kakak-kakak pembicara di sini. Thank you semua kesempatannya. Terima kasih. Semoga Ya, thank you banget Kak. ke depan semangat terus. Thank you, Kak. Semangat Terus ya. semuanya. Kak. Makasih ya semuanya yang udah datang. Thank you. Sampai ketemu lain waktu ya. Iya Kak Rani, thank you banget. Thank you Kak Dima. Ya. Kalian. Keep in touch. Dadah. Teman-teman Dadah. jangan lupa untuk Thank you. isi feedbacknya ya di chat box. Thank you semuanya. Makasih juga Girl Up Jakarta, Thank you Rian, banget. Lima. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Dah, Bye-bye. Kak Rani, Karian. Makasih Banget. juga Good Kak. weekend. Dadah. Have a great weekend semua. Stay safe and healthy. Bye-bye. Pamit ya. Bye-bye. Thank you Kak.